Halo teman-teman trader, selamat datang kembali. Kalau di pembahasan sebelumnya kita udah ngobrolin soal Bollinger Bands buat ngukur volatilitas, nah hari ini kita bakal mundur sedikit ke salah satu konsep paling fundamental, tapi juga paling kuat dalam trading, support dan resistance. Anggap aja ini cara kita buat ngebaca di mana sih lantai dan langit dari pergerakan harga sebuah saham. Ini penting banget, apalagi buat kalian yang trading saham US di aplikasi kayak Reku atau Peluang. Yuk kita langsung bedah aja. Oke, ini dia rencana main kita untuk beberapa menit ke depan. Pertama, kita pahami dulu apa itu lantai dan langit harga. Terus, gimana cara kerjanya dan apa untungnya buat kita. Ketiga, kita juga harus realistis, jadi kita bahas batasannya. Keempat, kita langsung praktek pakai contoh saham USO. Dan terakhir, tentu aja rangkuman poin-poin kuncinya buat kalian bawa pulang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya support dan resistance itu? Tenang, jangan bayangin yang ribet-ribet. Saya punya analogi yang gampang banget, dijamin kalian langsung klik. Intinya tuh gini, support itu kita sebut aja lantai harga. Ini adalah zona di mana para pembeli lagi ngumpul, siap-siap nahan harga biar nggak anjlok lebih dalam. Sebaliknya, resistance itu langit harga, tempat para penjual udah pada nungguin buat take profit. Jadi ini sebenarnya pertarungan klasik antara pembeli dan penjual, dan kita bisa lihat medan perangnya di level-level ini. Yuk, kita dalami si support ini. Bayangin deh, kalian punya bola basket. Kalau bola itu dijatuhin, dia pasti bakal mantul di lantai kan? Nah, lantai itulah support. Dalam dunia trading, misalnya harga saham terus-terusan turun, tapi setiap kali nyentuh angka $120, dia mantul naik lagi. Berarti level $120 itu adalah lantai, atau area support yang kuat. Sekarang kita lanjutin analogi bolanya. Bola yang tadi mantul, kalian lempar ke atas. Pasti dia bakal mentok di langit-langit kan? Terus jatuh lagi. Nah, langit-langit itu adalah resistance. Contohnya saham yang tadi berhasil naik dari $120, terus coba buat naik lebih tinggi, tapi kok ya selalu gagal setiap kali nyentuh $130, berarti area $130 itulah langit-langit alias resistance-nya. Terus kenapa sih lantai dan langit ini bisa ada? Jawabannya ada di kepala kita semua, yaitu psikologi pasar. Para trader itu secara nggak sadar punya memori kolektif. Mereka ingat, oh waktu itu harga di level X langsung terbang. Makanya mereka rame-rame pasang order beli di area situ. Sebaliknya, pas harga dekat-dekat puncak sebelumnya, banyak yang mikir, wah jual ah, takut harganya balik turun lagi. Ingatan kolektif inilah yang ngebangun benteng-benteng nggak kelihatan ini. Unik ya? Oke, definisinya udah dapat nih. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita manfaatin info lantai dan langit ini buat ngambil keputusan trading? Nah, sekarang kita bahas cara kerjanya. Mekanismenya sebetulnya sangat logis. Waktu harga mendekati support atau si lantai, kemungkinan besarnya dia akan memantul naik. Sebaliknya, pas harga deketin resistance atau langit-langit, dia cenderung bakal berbalik arah turun. Nah, yang paling seru itu poin ketiga, namanya breakout. Kalau harga berhasil ngejebol resistance dengan kuat, si langit-langit yang tadinya jadi penghalang, sekarang malah berubah fungsi jadi lantai yang baru. Fenomena ini keren banget namanya role reversal. Dan dari mekanisme tadi, ini dia manfaat praktisnya buat kalian yang trading di Reku atau Peluang. Kalian bisa pakai support buat nentuin kapan waktu yang pas buat beli atau entry. Terus, resisten bisa jadi patokan buat nentuin target profit. Kalian juga bisa pasang stop loss sedikit di bawah support buat jaga-jaga. Dan yang paling penting, ini bisa jadi konfirmasi sinyal. Ingat kan soal Bollinger Bands? Coba bayangin, harga udah nyentuh lower band dan posisinya dekat area support. Wah, itu sinyal belinya jadi jauh lebih kuat. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita terlalu pede, penting banget buat diingat. Ini bukan ilmu sihir. Sama seperti semua indikator teknikal lainnya, support dan resistance punya batasan yang wajib kita pahami biar nggak terjebak. Nah, ini pertanyaan besarnya. Apakah ini bisa jadi ramalan masa depan yang 100% akurat? Jawabannya udah pasti enggak. Dan kita harus tahu alasannya. Nah, ini dia kelemahannya. Lantai yang kelihatannya kokoh bisa aja jebol seketika kalau ada berita besar yang bikin panik. Terus, garis yang saya tarik mungkin sedikit beda sama yang kalian tarik. Jadi ada unsur subjektifnya. Indikator ini juga murni teknikal. Dia nggak peduli sebagus apa fundamental perusahaannya. Dan yang paling penting, selalu butuh konfirmasi dari indikator lain, misalnya volume transaksi. Jadi ingat ya, jangan pernah pakai alat ini sendirian. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita praktek langsung. Kita coba bedah chart dari ETF yang cukup populer nih di kalangan trader Indonesia, yaitu USO atau United States Oil Fund. Yang kalian lihat di layar ini adalah data pivot points dari TradingView.
Gampangnya, ini adalah level support dan resistance yang dihitungin otomatis sama komputer berdasarkan data harga kemarin. Dari sini kita bisa lihat ada lantai otomatis di sekitar $96 dan langit-langit di $144. Ini bisa jadi panduan awal kita buat tahu di mana arena permainannya. Tapi, selain ngandelin data otomatis, mata kita juga harus jeli ngelihat pergerakan harga terbaru. Kalau kita perhatikan, belakangan ini ada level psikologis penting yang terbentuk di sekitar angka $120. Angka ini sering banget jadi penahan harga. Jadi, kita bisa anggap ini sebagai area support jangka pendek yang perlu kita pantau ketat. Nah, ini langkah-langkah simple yang bisa langsung kalian coba di aplikasi. Buka Reku atau peluang, ketik aja ticker USO. Lihat chart harian atau daily, kalian bisa pakai fitur technical otomatis kalau ada, atau lebih bagus lagi tarik garis horizontal manual di level 120 sebagai support dan mungkin 130 sebagai resistance. Terus kuncinya apa? Sabar. Jangan buru-buru masuk. Tunggu ada konfirmasi, misalnya muncul pola lilin atau candlestick pembalikan arah kayak hammer di dekat lantai, baru deh pertimbangkan untuk entry. Oke, perjalanan kita udah cukup jauh. Sekarang, mari kita kumpulkan lagi poin-poin paling penting dari semua pembahasan tadi. Jadi tolong ingat 4 hal ini ya. Pertama, support dan resistance itu adalah lantai dan langit harga yang ada karena psikologi kita sebagai trader. Kedua, ini berguna banget buat nentuin kapan beli, kapan jual, dan di mana pasang pengaman. Ketiga, ini bukan alat sakti. Wajib hukumnya digabungin sama indikator lain buat konfirmasi. Dan keempat, yang paling penting, kalian bisa langsung coba sendiri di aplikasi trading kalian malam ini juga. Jadi kita udah bahas Bollinger Bands, sekarang support and resistance. Kira-kira indikator apa lagi nih yang bikin kalian penasaran? Coba deh tulis ide kalian di kolom komentar di bawah. Saya bakal baca semua masukan kalian buat tentuin topik kita selanjutnya. Kalau penjelasan ini ngebantu, jangan lupa ya buat tekan tombol like, bagikan ke teman-teman trader kalian, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Trade smart, stay consistent. Sampai jumpa.